kenyataan bahwa mereka eh, melihat perkembangan zaman itu diukur dari apa? Dari sesuatu yang sifatnya material. Gitu. Jika diukur dari sesuatu yang sifatnya material, mungkin benar bahwa Eropa pada saat itu adalah Dark Age. Tapi diukur dari sisi spiritual, sebenarnya masa itu adalah masa spiritualitas yang sangat kuat, gitu ya. Makanya nanti kemudian di ranah yang lain, sangat sangat lain sekali ranahnya, nanti ada salah satu filosof Kristen yang sangat bagus sekali di abad ke-18 ke-17 kalau saya tidak keliru mengingat, itu nanti ada Mr. Eckhart, nanti bicara tentang doktrin, istilahnya kita itu sufinya orang Kristen seperti itu. Nah, tapi ini adalah konteks yang lain. Nah, untuk dilihat dari perspektif modern pada saat itu, Eropa sedang mengalami kemunduran. Kenapa demikian? Karena secara material tidak ada perkembangan. Padahal di sana ada Plotinus, teman-teman sekalian. Ada juga Agustinus, ada juga para filsuf yang lain, terutama para filsuf etika dan para filsuf yang arahnya teologi. Ya. Biasanya orang-orang modern itu, terutama orang modern dan barat, itu melihat agama sebagai sesuatu yang apalagi konteksnya sekarang, sesuatu yang alien gitu, sesuatu yang asing, sehingga filsafat yang orientasinya adalah teologi itu seakan-akan mereka nafikan hari ini, padahal mereka juga mestinya berhutang atau merasa merasa apa merasa berhutang banyak mestinya terhadap para filsuf mereka sendiri, misalkan seperti ke Thomas Aquina, misalkan ke Santo Agustinus dan lain sebagainya pada saat itu, bahkan kembali ke belakang misalkan ke Plotinus sendiri. Nah, Plotinus, gagasan utama Plotinus di sini adalah dia membawa neoplatonisme. Dia menyegarkan ingatan orang-orang pada saat itu mengenai gagasan ideanya Plato. Gagasan ideanya Plato, filsafat Yunani, itu disegarkan kembali oleh Plotinus sehingga gagasannya itu disebut neoplatonisme. Inti daripada gagasan ini adalah menegaskan berkenaan dengan penyebab segala sesuatu yang sifatnya tunggal. Jadi, neoplatonisme itu membawa gagasan satu berkenaan dengan ketunggalan ketunggalan yang esa, bahwa yang esa itu gagasannya itu dari Plotinus. Nah, ini nanti kemudian memang ada masalah, terutama ketika dikawinkan dengan doktrin gereja pada saat itu yang membawa credo trinitas ya. Cuman kita akan keluar dari pembahasan itu tentu saja. Kita akan fokus terhadap bahwa Plotinus menegaskan ulang berkenaan dengan gagasan yang ideal bahwa segala sesuatu itu bersumber dari satu penyebab. Nah, satu penyebab ini disebut dengan yang satu atau yang tunggal. Nah, nanti ini diserap oleh peradaban Islam, teman-teman sekalian. Gagasan ini diserap oleh peradaban Islam sehingga filsafat Islam sebenarnya dalam satu dan lain hal itu sudah punya fondasi yang kuat sebelum dia berkembang gitu. Kita sudah bicara tentang Platon, kita juga bicara tentang Aristoteles yang mensistematisasi filsafat. Kita juga bicara tentang Plotinus berkenaan dengan yang tunggal. Aristoteles kan bicara tentang sebab gitu ya. Sebab pertama, bukan yang tunggal. Aristoteles itu bicara tentang sebab pertama. Nah, ditegaskan tentang yang tunggal ini atau yang esa ini itu oleh siapa? Oleh Plotinus. Nanti kemudian di samping Plotinus nanti ada Porphyry gitu ya dengan kitabnya Exagoge. Mungkin teman-teman di pesantren tahu ya, yang belajar mantiknya kuat misalkan kitab Isagoge ini biasanya dibaca Isagozi ya. Kitab Isagozi, kitab kitab ini adalah tentang logika yang memperkuat
struktur logikanya Aristoteles gitu ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan keilmuan yang mana nanti ini gabungan dari ini semua akan diangkut ke dalam peradaban Islam. Gitu. Terutama nanti setelah 400-500 tahun masa kegelapan Eropa setelah Kristenan meraja di Eropa. Gitu ya. Jadi ketika Eropa mengalami kegelapan, peradaban Islam mengalami kemajuan dari segi apa? Baik dari segi fisik, ya, baik dari segi material, dalam hal ini fisik itu material maksud saya, baik dari segi material maupun nanti dari segi spiritual. Nah, cuman nanti pergeserannya kita harus pahami betul nih teman-teman sekalian. Ada pergeseran loh di sini. Pergeserannya itu apa? Nanti ada pergeseran dari dari peradaban Islam yang progresnya bareng-bareng antara material dan spiritual gitu ya, katakanlah ini kurva naik dua-duanya, tapi kemudian di satu titik tertentu pencapaian peradaban Islam, bicara tentang Islam sebagai peradaban, itu pencapaian materialnya itu akan stagnan gitu ya. Saya tidak akan mengatakannya turun, itu pencapaian materialnya stagnan, sementara perkembangan spiritualnya semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ketika pencapaian materialnya stagnan dalam peradaban Islam, gitu ya, karena ada zeitgeist yang berubah, ada semangat zaman yang berubah, terutama peradaban Islam kan ketika mau masuk ke dalam modern Eropa, ketika peradaban Islam itu diambil alih oleh peradaban modern Eropa, itu peradaban Islam itu sudah menstagnasi dirinya sendiri secara material, sementara secara spiritual terus maju, gitu ya. Jadi yang materialnya diambil sama peradaban Barat dan yang spiritualnya ditinggalkan, gitu. Nah, sementara pada saat yang sama, ketika yang materialnya ini diambil, orang-orang Barat bilang apa? Peradaban Islam mengalami kemunduran. Padahal bukan kemunduran, gitu ya. Tapi stagnasi aja, diem di tempat aja, bukan mundur, gitu ya. Mundur itu dilihat dari apa? Mundur itu dilihat dari periode ini diambil alih, fase stagnannya Islam diambil alih oleh peradaban Barat. Iyalah orang Barat membangun, kemudian orang Barat itu kemudian mengembangkan, secara material mereka maju, makanya mereka mengatakan bahwa ketika ketika dia maju, ya kalau kita bawa motor kan kalau kita maju artinya ada sesuatu yang di belakang ditinggalkan kan, ya mereka analoginya begitu memang. Orang-orang Barat ini kebanyakan licik memang mikirnya agak agak error gitu ya. Mereka haus akan superioritas gitu ya. Haus akan, kan peradaban Barat itu kompetitif banget. Ini teman-teman sekalian, saya yakin juga teman-teman ini pikirannya pemikiran Barat semua, kompetitif, pengen nilai A gitu ya. Kalau saya nggak peduli mau nilai A mau nilai B nggak jadi masalah gitu. Nggak ada efeknya dalam kehidupan kan. Tapi memang kalau nilai B memang agak gimana gitu kan, apalagi kalau kita sebelumnya effort gitu kan, wah apa sebagainya. Nah, tapi mental-mental yang kompetitif itu adalah mental barat, mental materialistik, karena mental material itu memang begitu gitu. Kalau ada yang lebih baik, kenapa yang lebih buruk dipakai kan gitu. Pakailah yang lebih baik, makanya motor pengen lebih baik, ada iPhone 13 baru pengen ganti HP, kemudian ada buku baru misalkan, apalagi kalau kayak saya bibliofili, ganti cover aja buku bagus misalkan, ya saya pasti pengen beli buku lagi padahal sudah ada buku yang sama gitu, cuman covernya aja yang beda. Intinya secara materialistik, apapun itu, jika patokannya adalah realitas material, maka sesuatu yang di belakangnya itu akan disebutnya sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Makanya karena peradaban Barat ini patokannya adalah material, melihat peradaban Islam itu ketinggalan zaman. Padahal kan sesungguhnya yang paling esensial di sini, baik itu secara filosofis maupun secara eksistensial, yang sangat berarti dalam kehidupan manusia,
tentu saja tidak hanya semata-mata realitas fisik. Benar bahwa realitas fisik atau realitas material itu baik, tapi ada yang lebih baik kan? Kesehatan mental, kesehatan rohani, gitu, perkembangan spiritual yang lebih baik gitu. Nah, makanya yang dikejar oleh peradaban Islam itu ini, gitu, karena esensi agama memang ada di sana. Sementara Barat karena menghilangkan aspek sapiensial, aspek agama, sapiensial itu kebijaksanaan, gitu ya. Nah, makanya di sini ada paradoks ya. Sejak awal perkuliahan saya bilang bahwa filsafat Barat dengan filsafat Islam itu bedanya itu satu. Filsafat Barat menghilangkan aspek sapiensial dari filsafat sendiri, sementara filsafat Islam mempertahankan itu habis-habisan. Filsafat Barat menghilangkan aspek perenungan di dalam berfilsafat. Kan orang berfilsafat itu seakan-akan akrobat pikiran aja gitu ya. Yang penting dia seakan-akan cerdas, banyak bukunya, setiap ngomong dia referensinya jelas, kemudian sangat clear and distinct misalkan, sangat apa sangat oposisi biner bisa jadi gitu ya, pikiran-pikiran yang seperti itu yang sangat modern sekali, yang haus akan prestasi dan lain sebagainya, tapi jauh dari kesan perenungan, jauh dari dimensi mendalam gitu ya. Jadi orang berpengetahuan tidak senantiasa orang itu sekaligus bijaksana. Sementara filsafat itu kan mengajarkan bijaksana, bukan mengajarkan orang cuma sekedar mikir, gitu ya. Kalau orang cuma diajarin mikir doang, ya nggak usah berfilsafat. Apa artinya filsafat? Kan filosofi itu cinta kebijaksanaan, gitu ya. Bukan cinta berpikir, gitu ya, atau sesuatu yang lain, atau kebijaksanaan dalam berpikir. Tidak. Cinta, cinta itu kan objek, bukan objek kepala ya, bukan subjek mental, kognitif. Cinta itu adalah sesuatu yang berangkat dari drive, dari dorongan hati, gitu. Dari kecenderungan kita pada sesuatu yang membuat saya senang terhadap hal itu. Tapi sesuatu yang baik juga bagi orang lain, gitu ya. Dan berangkat dari sesuatu yang sifatnya mendalam, nggak hanya sekedar drive, tapi kalau bahasa Sundanya itu sekedar keinginan sesaat, gitu. Nah, makanya cinta kebijaksanaan, filosofia di dalam konteks filsafat Barat itu kehilangan perenungannya, sementara di dalam filsafat Islam perenungannya itu bertahan atau coba untuk dipertahankan. Terutama karena di dalam filsafat Islam nanti ada doktrinnya ini, ada Islamnya itu. Gitu. Sekalipun nanti di perkembangannya terutama di Imam Al-Ghazali kita akan lihat. Teman-teman tahu sendiri lah ya gitu ya, apalagi di kalangan pesantren ya, belajar filsafat itu dianggap tabu, dianggap sesuatu yang menyimpang, gitu. Padahal tidak seperti itu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan, saya buka sesi untuk pertanyaan, untuk diskusi, apalah, terserah mau curhat. Silahkan. Ngopi. Yang mau ngopi apa? Saya belum share bacaan ya. Minggu depan, nanti habis mata kuliah ini mungkin saya akan share bahan bacaannya. Udah atau belum? Bahan Belum, bacaan. Pak. Ya, nanti saya share di grup deh untuk bahan bacaan minggu depan. Minggu depan kita baru masuk ke dalam filsafat Al-Kindi. Nah, ini kan alasan kenapa filsafat Islam itu mengambil inspirasinya dari Yunani, dari Helenis, tapi nanti kemudian sebenarnya ada Suryani juga. Ada latar belakang Suryani, ada latar belakang Alexandria, gitu ya, karena peradaban besar Mesir pada saat itu, sehingga nanti di Baitul Hikmah di Baghdad pada saat itu, ini ada proyek penerjemahan yang sangat besar-besaran dari semua sumber pengetahuan yang ada pada saat itu. Jadi
peradaban Yunani masuk, peradaban Helenis masuk, peradaban Suryani masuk, peradaban Mesir kuno masuk, kemudian bahkan India masuk gitu ya. Kita tahu salah satu sumbangsih peradaban India ke dalam peradaban Islam itu ketika dikaji dalam filosofi naturalis, dalam salah satu diskursus filosofi naturalis itu menciptakan penomoran gitu ya, menciptakan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang diinisiasi oleh Al-Khawarizmi gitu. Kemudian nanti dipertajam lagi. Baru kemudian paling belakangan yang paling seru itu kita tahu bahwa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secara matematis itu sangat berguna, tapi secara filosofis angka setelah angka 1 itu sifatnya majazi gitu ya, tidak hakiki, padahal sesungguhnya yang asli di sana adalah angka 1. Nah, ini masuk ke dalam pembicaraan filosofi naturalis. Para filsuf muslim itu bahas yang begitu tuh, ramai pada saat itu, karena peradaban, semua sumber pengetahuan dari berbagai peradaban itu masuk ke dalam peradaban Islam, combine gitu jadi satu, jadi coraknya jadi Islam gitu. Karena saat itu kita tahu bahwa kita membutuhkan potokan, sekaligus juga kita membutuhkan eh, untuk memperkuat diri kita, karena ini nanti konteksnya apalagi secara sosial politik dan kultural itu kita akan berhadapan dengan peradaban yang lain, peradaban eh, pada saat itu peradaban Romawi yang sudah maju pada saat itu, kemudian peradaban yang lain gitu. Bahkan peradaban Cina yang ini itu yang jauh sekalipun, intinya semua peradaban itu dianggap sebagai sesuatu yang penting, karena Islam juga kan ini sudah akan mulai berkembang jadi sebuah peradaban, tidak hanya sekedar berkembang sebagai sebuah agama. Makanya semua produk budaya pada saat itu dimasukkan ke dalam Islam, diterjemahkan gitu. Tapi yang menarik di sini nanti ada salah nerjemahin, misalkan Al-Kindi salah nerjemahin kitabnya Porpiri Isagoge, eh, dinisbatkan bukan ke Porpiri tapi ke siapa gitu. Kemudian salah-salah terjemahan gitu. Baru kemudian beberapa ratus tahun kemudian diverifikasi lagi. Yang ala kulihal ini sangat menarik sekali, persiapan untuk masuk ke dalam filsafat Islam. Tanpa dipersiapkan, kenapa alasannya dipersiapkan terlebih dahulu? Tentu alasannya adalah ketika kita bicara tentang filsafat Islam, dasarnya itu jelas, gitu ya. Alasannya itu jelas, dan kita punya perspektif yang tadi. Gitu. Jangan sampai kita hanya lihat bahwa filsafat Islam bagus, filsafat Barat enggak, misalkan, atau filsafat Islam itu lebih maju daripada filsafat. Kalau dari beberapa segi memang lebih maju karena secara durasi berbeda, tapi kita tahu bahwa untuk setiap hal dalam periodenya masing-masing, semua itu berharga, kita harus menempatkan itu dalam konteksnya kan, semuanya itu berharga gitu ya. Sebagai sebuah produk pengetahuan kita harus menganggap itu sebagai sesuatu yang bernilai gitu. Nah, spirit spirit pengetahuan di dalam Islam adalah menghargai semua pengetahuan dari manapun sumbernya kan gitu ya. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang menjadi konten yang dibicarakannya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, berpartisipasi, atau apalah, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh, Gas. siapa dulu nih? Sok. Siapa dulu aja. Kan belum apa-apa udah kompetitif nih. Sok. Saya Pak izin bertanya. Silakan. Kita tuh belajar filsafat tuh manfaatnya tuh untuk apa dan tujuannya tuh untuk apa gitu Pak? Pak, terima kasih. Ya, paham. Secara praktis ya. Secara praktis belajar filsafat itu untuk menghargai hal-hal yang dianggap tidak penting. Karena
tidak harus segalanya itu penting. Gitu ya. Tidak harus segalanya penting. Ya, rumput di halaman menurut perspektif sebagian orang tidak penting, kan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak memiliki harga, tidak memiliki nilai dalam hal ini. Bagi orang yang punya apa? Punya hewan ternak, mungkin rumput itu bernilai. Nah, mempelajari filsafat secara praktis itu secara praktis saya kira membuat kita membuat kita bertenggang rasa gitu ya, memperluas wawasan pengetahuan kita tentang apa itu makna, apa itu guna gitu ya, apa itu. Jangan-jangan selama ini ya manusia itu memang begitu ya, egoistis rata-rata. Dia hanya akan menganggap sesuatu itu berguna. Nanti ada mazhab filsafatnya. Mazhab filsafatnya itu utilitarianisme gitu ya, dari utilitas. Sesuatu yang berguna bagi dia, maka itu akan yang lebih dia anggap penting. Sementara sesuatu yang di luar dari itu, dia tidak akan anggap penting. Ini khas manusia sekali. Tapi manusia modern yang individualistik. Nah, manusia yang spiritual, manusia yang tradisional itu akan melihat bahwa segalanya itu memiliki gradasi, memiliki level-levelnya sendiri, yang pada setiap level itu kita harus menyimpan penghargaan-penghargaan gitu ya. Jadi apa gunanya mempelajari filsafat? Yang pertama secara praktis supaya kita menganggap bahwa yang kita anggap tidak berguna itu jangan-jangan berguna juga kadang-kadang gitu. Atau dalam perspektif orang lain itu bisa jadi sangat berguna dan bernilai. Secara praktis begitu. Tapi bisa jadi nonsens. Bisa jadi nonsens. Ya terserah manusianya gitu. Cuman memang begitu sih, manusia itu suka bertanya, apa sih ini manfaatnya buat saya? Gitu. Bukan pertanyaannya yang keliru, tapi perspektif kita yang kurang besar kadang-kadang. Kadang-kadang kita harus memperbesar cara kita melihat realitas. Nah, di sanalah nanti ada filsafat ego ya. Ayn Rand mengembangkan itu, filsafat tentang ego. Gitu. Orang-orang modern biasanya filsafatnya egoistis. Egoistis itu pokoknya kalau nggak ada manfaatnya buat gue, kalau nggak gue atau segala macam berkerucut pada aku di sini. Ya. Itu tidak dianggap, kalau nggak bagus bagi saya itu tidak akan saya pelajari dan lain sebagainya dan seterusnya. Makanya orang biasanya pilih-pilih, oh saya pengen belajar ini nggak mau yang ini, saya pengennya ini nggak mau yang ini, saya pengennya tafsir, pokoknya tafsir sampai mati tafsir udah gitu ya. Nggak tahu belajar tafsir, mesti harus belajar logika bahasa, mesti belajar arut juga, mesti belajar retorika, kemudian mengenai lingua franca, bahasa lidah, konteks bahasa, kemudian mempelajari tarkib yang benar, kan gitu ya. Yang semuanya itu kan sebenarnya disiplin yang beda. Nahu dan sorof itu disiplin yang beda. Belum lagi nanti langgam cara bacanya, gitu kan. Ada berapa tuh? Qiraah, sab'ah ya. Ada 7 gitu cara baca yang beda-beda. Yang setiap dari 7 cabang aja, kalau kita bicara satu cabang qiraah sab'ah misalkan, itu punya detail yang juga beda. Artinya apa? Artinya ya kita pada faktanya sebenarnya kita butuh semua itu. Cuman ego kita kadang-kadang milih-milih. Milih-milih disiplin. Gitu. Artinya yang harus kita perbaiki dalam hal ini itu perspektifnya aja. Jangan kita melihat bahwa realitas itu cuman dari segede lubang ini kunci. Kalau kita lihatnya lebih gede kan, wah ternyata alam semesta ini, kita kan jadi humble gitu ya, jadi rendah hati di hadapan realitas. Oh iya ya, apa yang saya anggap sebagai tidak penting itu sangat berharga bagi orang lain. Gitu ya. Yang remeh-temeh begitu. Itu belajar filsafat itu begitu. Secara praktis ya memang tidak menghasilkan uang.
Silakan. Yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, Rama Pak, pengen nanya Pak. Ya, oke. So, Mengenai Dark Age Pak, tadi Bapak bilang kalau misalnya orang-orang Barat itu tadi mengambil materi-materi dari hasil pemikiran filsuf Islam kan Pak, materi-materinya aja tapi spiritualnya enggak. Nah, tapi dari yang saya lihat dari itu penemuan ilmuwan Muslim, khususnya filsuf Muslim itu selalu diklaim oleh ilmuwan Barat Pak, orang-orang Barat. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Terima kasih Pak. Oke. Pertama, sebenarnya dalam pengetahuan itu klaim mengklaim ini kan sebenarnya gimana ya, terjadi gitu ya, terjadi. Dalam konteks ini di dalam Islam juga sebenarnya gitu, apalagi kan kalau kita lihatnya secara sosiohistoris, terutama apalagi dalam konteks politik gitu ya. Biasanya kan politik begitu ya, untuk menegaskan bahwa saya ini adalah sebuah peradaban yang besar, maka saya harus mengglorifikasi apapun yang saya punyai. Gitu. Saya gede-gedein aja tuh, misalkan. Padahal sebenarnya bukan dapat saya, gitu. Wah, di dalam peradaban Islam juga kan sebenarnya seperti itu. Wah, dia nemu angka gitu, nemuin deret ukur misalkan, atau Al-Khawarizmi bikin ajabar misalkan. Iya nggak sih bahwa dalam satu konteks tertentu pengetahuan itu bebas dalam artian bahwa tidak bisa disaklekkan bahwa di sana bahwa hanya karena aljabar ditemukan Al-Khawarizmi kemudian dianggap bahwa dialah satu-satunya penemu pengetahuan tentang matematika. Nggak seperti itu kan. Al-Khawarizmi mendasarkan pengetahuannya di atas pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dan mapan pada saat itu. Artinya apa? Penemuan itu ya sifatnya majunya itu sedikit-sedikit. Jadi sulit juga kalau bicara bahwa ini mengklaim yang ini mengklaim yang itu. Di satu sisi ya memang begitu ya, memang sifat dari pengetahuan itu terbuka, open source. Makanya itu ada klaim mengklaim. Nah, di abad ke-19 baru ada hak kekayaan intelektual gitu ya. Nanti dipatenkan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya pematenan pun dilematis ya, bermasalah gitu. Masalah dari pematenan adalah seakan-akan satu produk pengetahuan ketika dipatenkan, dia tidak lagi memperkenankan dirinya untuk disempurnakan. Kan udah paten, udah fix. Gitu. Ini kan jadi masalah di dalam pengetahuan. Gitu. Maksudnya kalau orang udah ngebangun sebuah bangunan nih, bangunan kubus, dan sudah dipatenkan, seakan-akan orang tidak lagi punya izin atau diperkenankan untuk ada inovasi bahwa sebenarnya kubus yang baik itu bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Bahkan seperti itu. Ini kan bisa jadi kan begitu ya. Di dalam ilmu kan gesernya itu sebenarnya bisa jadi cuma sedikit, tapi gesernya itu yang penting. Kayak misalkan saya bilang botol, di depan saya ada botol, gesernya itu bisa jadi sedikit, gitu ya. Bisa jadi cuma bentuknya aja, bentuk lekukannya aja yang saya ubah dari botol ini, dan saya bilang bahwa wah ini botol keren, ini inovasi. Saya daftarin ke hak kekayaan intelektual, nggak boleh ada orang yang niru botol yang lekukannya seperti itu. Kalau ada orang yang niru dan ngeklaim ini botol bahwa dapat dia, terus saya bisa tuntut dan lain sebagainya. Yang ada orang lagi datang, gitu ya, pakai desain botol saya. Cuman dia tambahin sebenarnya detailnya itu kecil banget, misalnya. Lekukannya sama kayak gini, apa yang dia ubah? Dia ubah cuman warnanya doang. Warna tuh botolnya ini dari keemasan, misalnya jadi biru. Mau ngomong apa? Plagiat nih. Enggak plagiat. Itu adalah deep research. Itu adalah telah penelitian.
dilihat dari sudut pandang tertentu itu bisa jadi dianggap plagiat, tapi dia dilihat dari sudut pandang inovasi itu udah inovasi, sedikit itu inovasi. Nggak bisa, makanya nggak bisa mutlak gitu. Di hadapan altar pengetahuan, sesuatu yang fix itu bermasalah gitu ya. Sesuatu